Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu jamaah zuhur yang saya hormati, pada siang ini akan kita teruskan membaca kitab Al-Kabair yang ditulis Imam Az-Zahabi, di mana hari ini akan kita baca Al-Kabiratut Tasi'ah Wassalasun, dosa besar yang ke-39, yaitu Al-Khiyanah. Khiyanah itu tidak amanah. Tidak amanah itu tidak menunaikan apa yang orang atau Allah atau pihak manapun memberikan kepercayaan kepada kita untuk menunaikannya. Khianat itu bisa dilakukan oleh siapapun, dari yang memperoleh kepercayaan setinggi-tingginya atau paling tinggi katakanlah, sampai yang kepercayaannya itu yang rendah, serendah-rendahnya. Seorang suami ketika ia memperoleh kepercayaan untuk menjadi imam bagi keluarganya, ketika ia tidak tunaikan kepercayaan itu, namanya khianat. Seorang anak yang diberikan kepercayaan oleh orang tuanya untuk belajar tetapi tidak belajar dengan sungguh-sungguh, itu namanya khianat. Seorang lurah ketika ia dapat kepercayaan dari atasannya, atau kalau pilihan itu ya dari rakyatnya, dipilih rakyat, tetapi ia tidak menunaikan sesuai ketentuan dan tugas-tugas dia sebagai kepala desa, sebagai lurah, itu namanya lurah yang khianat. Termasuk anggota DPR, termasuk presiden, termasuk menteri. Presiden yang dapat kepercayaan dari rakyat untuk memimpin negara, melaksanakan undang-undang dan segala hal yang harus dia lakukan, kemudian ia tidak melakukannya, namanya presiden khianat. Menteri juga begitu, anggota DPR juga begitu. Ketika dia jadi anggota presiden dipilih rakyat, kemudian dia tidak menunaikan tugas-tugas sebagai wakil rakyat, namanya anggota DPR yang khianat. Khianat itu termasuk dosa besar yang Allah tidak akan mengampuninya kecuali kalau dia betul-betul taubatan nasuha, dan kemudian hak-hak sesama ia lunasi, ia cukupi ketika terkait dengan hak-hak sesama. Banyak ayat, banyak hadis yang betapa Allah melarang kita menjadi orang-orang yang khianat itu. Di antaranya adalah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, dan kalian mengkhianati amanat-amanat, kepercayaan-kepercayaan yang diberikan pada kalian, padahal kalian mengetahuinya. Kemudian ada beberapa hadis yang juga saya kira terkait dengan ini, yaitu tentang tanda-tanda orang munafik. Khianat itu satu dari 3 tanda orang munafik. Yang pertama adalah kalau berbicara dusta, kalau berjanji ia tidak tepati, dan kalau diberikan kepercayaan ia khianati. Kata Rasul, ayatul munafiqi salasun, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khona. Seorang itu munafik penuh ketika bicara bohong, ketika janji tidak ditepati, dan ketika dapat amanah itu dia tidak dipercaya, tidak melaksanakan amanah itu. Kalau satu diantaranya ia lakukan, berarti sepertiga munafik. Kalau 2 ia lakukan, 2/3 munafik. Kalau 3-tiganya ia melakukannya, berarti ia 100% munafik. Ibarat emas ya 24 karat kemunafikannya. Di hadis lain Rasulullah juga pernah bersabda, la imana liman la amanatalah, waladina liman la ahdalah.
tidak ada iman bagi orang yang suka khianat, dan tidak baik agamanya orang ketika ia menjadi orang yang suka tidak menepati janjinya. Jadi khianat serta tidak menepati janji itu menjadi indikasi kurang sempurnanya iman, kurang sempurnanya agama yang dimiliki seseorang. Yang terakhir saya kira perlu kami sampaikan bahwa sabda Rasulullah SAW, yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in laisal khiyanah wal kadhiba. Seorang mukmin boleh dia dicap macam-macam kecuali dua hal. Itu jangan sampai seorang mukmin dicap dengan dua hal, yaitu pertama adalah tukang khianat dan yang kedua tukang bohong. Ketika seorang mukmin disebut tukang khianat dan tukang bohong, betapa keimanannya, betapa keislamannya itu sangat-sangat memprihatinkan. Semoga kita semuanya terhindar dari khianat ini, karena khianat ini termasuk dosa besar, dan kita menjadi orang yang ketika diberikan kepercayaan sekecil apapun atau bahkan sebesar apapun, kita ikhtiarkan untuk bisa kita tepati, karena menepati kepercayaan orang itu sesuatu yang wajib bagi setiap orang beriman. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.